Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana nih kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata pelajaran fisika, yaitu adalah hukum Ohm. Sebelum memasuki pada materi atau pokok pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Saifullah Yusuf dari mahasiswa S1 Pendidikan Fisika angkatan 2019. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang hukum Ohm. Sebelum memasuki pada materinya, kita akan flashback terlebih dahulu mengenai tentang sejarah dari hukum Ohm itu sendiri. Jadi, hukum Ohm itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1825. George Simon Ohm sendiri mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Jadi, hukum Ohm ini digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Jadi, dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak hanya dapat menghitung, tapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Itulah tadi mengenai sejarah dari hukum Ohm itu sendiri. Selanjutnya, kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya hukum Ohm itu, atau penjelasan, yaitu bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm ini juga digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik itu sendiri. Jadi untuk menghitung tegangan listrik itu namanya adalah voltmeter. Kemudian ada kuat arus itu untuk menghitungnya menggunakan ampere meter. Jadi pada hukum Ohm ini hanya memakai 3 unit satuan, yaitu volt, ampere, dan ohm. Jadi jika digunakan selain satuan unit tersebut seperti kilovolt, miliampere, dan yang lainnya, maka harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi 3 unit tersebut. Untuk selanjutnya kita memasuki pada materi atau memasuki pada rumus hukum Ohm sendiri. Jadi seperti hukum-hukum yang lainnya, hukum Ohm sendiri itu juga memiliki rumus untuk matematikanya, rumus matematika untuk menghitung atau secara matematisnya itu sendiri. Jadi simbol yang digunakan pada hukum Ohm ini adalah simbol-simbol yang digunakan ya tentunya itu ada V untuk voltase atau tegangan listrik yang diukur dalam satuan volt. Kemudian ada R untuk resistansi atau hambatan yang diukur dalam satuan ohm. Dan ada I untuk menghitung arus listrik yang diukur dalam satuan ampere. Jadi secara matematisnya itu rumus-rumusnya itu seperti di bawah ini. Itu ada V sama dengan I kali R. Kemudian untuk menghitung atau mencari kuat arus itu menggunakan I sama dengan V per R. Kemudian untuk menghitung hambatannya itu menggunakan R sama dengan V per I. Jadi kuat arus, tegangan, dan hambatan ini saling berkaitan dalam materi hukum Ohm. Jadi ketika hambatannya diperbesar, maka kuat arus yang mengalir itu akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika kuat arus diperbesar kuat arusnya, maka hambatannya itu akan semakin kecil. Jadi kuat arus dan hambatan itu berbanding terbalik. Kemudian tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus. Untuk mempermudah
menghafal atau mengingat rumus-rumusnya itu dengan menggunakan piramida ini. Jika kita mencari V, itu kita tutup V-nya, kemudian didapatkan V sama dengan I kali R. Kemudian jika mencari kuat arus, kita tutup I-nya, didapatkan V per R. Kemudian untuk mencari hambatan, itu kita tutup R-nya, sehingga didapatkan V per I. Jadi dengan menggunakan piramida ini, kita dapat memudahkan kita untuk mengingat rumus-rumus pada hukum Ohm ini. Untuk selanjutnya, tidak afdol rasanya jika kita hanya mempelajari teorinya tanpa mempraktekkan langsung atau dengan melihat peristiwanya secara langsung. Jadi saya akan menjelaskan melalui video animasi pada slide berikut ini. Baik, sekarang kita memasuki video atau animasi pembelajarannya atau simulasi peristiwa dari hukum Ohm itu sendiri. Jadi hukum Ohm itu berkaitan dengan arus listrik atau rangkaian kelistrikan, ya, sangat berkaitan. Jadi di sini sudah tertulis V sama dengan I kali R, dan di sini sudah ada juga rangkaiannya. Ini ada baterai, sehingga ini ada rangkaian, kemudian ada hambatan yang mengalir pada rangkaian ini. Jadi pada hukum Ohm ini, jadi jika voltase atau tegangannya kita turunkan atau kita kecilkan, maka arus yang mengalir juga akan semakin kecil. Di sini kita lihat. Nah, jika kita voltasenya kita turunkan, arus yang mengalir akan kecil. Jadi hubungan antara voltase atau tegangan dengan arus listrik itu berbanding lurus. Dan jika kita naikkan voltasenya, maka arus listrik yang mengalir itu akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian untuk hambatan atau resistansinya sendiri, itu jika kita menurunkan resistensi atau hambatannya, itu arus listrik akan semakin besar jika kita menurunkan nilai hambatannya. Nah, kemudian jika kita menaikkan nilai hambatannya, maka arus listrik yang mengalir itu akan semakin kecil. Jadi keterkaitan hambatan dan arus listrik itu sendiri itu mempunyai hubungan berbanding terbalik. Semakin besar kita menaikkan hambatannya, maka arus listrik akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika kita menaikkan arus listriknya, itu nilai hambatannya itu akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik. Sedangkan arus listrik berbanding lurus dengan voltase atau tegangan yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, setelah saya menjelaskan tentang teori pada hukum Ohm, kemudian kita telah melihat peristiwa yang terjadi pada hukum Ohm dengan menggunakan animasi tadi. Selanjutnya kita akan berlatih soal nih. Jadi ada sebuah hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah dihitung dengan ampere meter, didapatkan kuat arus yang mengalir sebesar setengah ampere. Maka berapakah nilai tegangan atau voltase baterai tersebut? Jadi dalam soal ini telah diketahui hambatannya, yaitu sebesar 24 ohm. Kemudian nilai arus yang mengalir, yaitu setengah ampere. Kita harus mencari tegangan atau voltasenya menggunakan rumus tadi, yaitu V sama dengan I kali R. Jadi I atau kuat arusnya itu setengah ampere, kemudian R itu 24 ohm. Jadi kita kalikan, V sama dengan I kali R, setengah ampere dikali 24 ohm, sehingga voltase atau tegangan pada baterai tersebut adalah 12 volt. Terima kasih semuanya telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah pengucapan kata maupun pelafalan intonasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sampai jumpa di video materi fisika yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.